Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca firman Allah pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Bapa pagi hari ini. Kami berterima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan, pertolongan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini Bapa kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami melangkah di hari yang baru ini, kami rindu untuk dengar firman-Mu. Karena kami percaya firman Allah adalah kekuatan Allah. Firman Allah adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Roh Kudus menolong kami semua di pagi hari ini, sehingga firman Allah yang kami dengar dapat kami pahami, mengerti, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Allah pada pagi hari ini saya baca ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-9. Kita akan membaca ayat 35 sampai dengan ayat 38. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, kan mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Puji Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita akan lihat ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam perjalanan penginjilan Yesus dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dia mengajar, dia memberitakan Injil ya di rumah-rumah ibadat dan memberitakan tentang kerajaan sorga. Dalam setiap kali penginjilan, pemberitaan Yesus, saudara-saudara, selalu dibarengi, disertai dengan mujizat, yaitu di mana dia menyembuhkan orang-orang yang sakit dari segala macam penyakit. Kemudian ketika dia melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, kita datang pada ayat 37 dan 38, dia katakan, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Siapakah tuaian itu? Saudara-saudara, tuaian ini tidak lain adalah jiwa-jiwa manusia-manusia yang siap untuk berubah, manusia-manusia yang siap untuk bertobat, manusia-manusia yang siap untuk berbalik. Mereka adalah tuaian. Ya, mereka adalah tuaian. Tetapi kata Tuhan, terlalu sedikit ya pekerja-pekerja yang ingin, yang mau menuai. Ya, tuaian-tuaian ini tidak lain berbicara tentang jiwa-jiwa. Ya, medan penginjilan.
sasaran daripada amanat agung, tujuan daripada penginjilan. Tetapi kata Yesus, tuaian banyak, tetapi terlalu sedikit pekerja untuk menuai itu. Sebab itu Tuhan bilang, mintalah kepada yang empunya tuaian. Siapakah yang empunya tuaian? Adalah Tuhan. Sebab itu kita harus berdoa agar supaya lebih banyak lagi pekerja-pekerja yang siap untuk diutus untuk menuai. Saudara, ayat ini saudara-saudara mengajarkan kepada kita dan menyadarkan juga, bukan hanya mengajarkan tapi menyadarkan kita supaya kita menjadi terdorong, terpanggil untuk menjadi penuai. Untuk menjadi penuai tidak harus menjadi pendeta besar. Untuk menjadi penuai tidak harus menjadi penginjil besar. Untuk menjadi penuai tidak harus memiliki titel STH, MTH, doktor dan lain sebagainya. Tetapi adalah merupakan satu kesiapan, adanya kemauan, kita merasa terpanggil untuk menjadi penuai. Saudara pergi bersaksi kepada teman, kepada tetangga, kepada sahabat, itu saudara sedang melakukan pekerjaan penuai. Pesan ini menekankan kebutuhan akan lebih banyak pelayan dan penginjil yang mau melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan bimbingan rohani. Ayat sebelumnya bagaimana Tuhan memberikan contoh ketika dia melihat orang-orang banyak, tergeraklah oleh belas kasihan. Adakah rasa belas kasihan pada kita gereja Tuhan orang percaya ketika melihat orang-orang yang terlantar? Kata Yesus, karena mereka lelah. Mereka seperti domba yang tidak bergembala. Domba yang tidak bergembala adalah domba-domba yang sedang menuju pada kesesatan, sedang menuju kepada kebinasaan. Domba itu adalah binatang yang tidak bisa hidup sendiri. Mereka perlu bimbingan, mereka perlu tuntunan. Siapakah? Haleluya. Nah saudara, kita akan melihat makna dari ayat-ayat ini. Panen memang banyak. Tuaian banyak kata Tuhan. Orang-orang yang rindu, yang haus, yang lapar. Mereka seperti domba yang sedang menuju kepada jurang kebinasaan. Banyak. Tetapi pekerja sangat sedikit. Jadi Yesus mengibaratkan orang banyak yang haus akan kebenaran sebagai panen. Tuaian melimpah. Namun jumlah yang mau mengabarkan Injil, yang mau bersaksi, yang mau diutus, mereka terlalu sedikit. Jadi saudara-saudara, tuaian atau panenan itu berbicara dari jiwa-jiwa yang sedang menantikan kita, yang sedang menunggu uluran tangan. Yang kedua, dikatakan minta Tuhan yang empunya panen, minta kepada yang empunya tuaian. Ini adalah seruan untuk berdoa. Kita harus memohon kepada Tuhan pemilik seluruh pekerjaan ini, agar ia berkenan mengutus lebih banyak pekerja, pelayan, dan penginjil untuk memanen orang-orang ini. Orang-orang yang siap untuk diselamatkan, siap untuk berubah, siap untuk bertobat. Tapi dari mana mereka bisa menemukan jalan untuk kembali ketika tidak ada orang yang pergi memberitahu, mengajarkan, memberitakan? Ini kita gereja harus lebih banyak berdoa agar supaya Tuhan lebih memberikan banyak. Saudara, jumlah gereja, jumlah orang Kristen, jumlah orang percaya
Sudah cukup banyak sebenarnya. Tetapi orang-orang yang memiliki hati, orang-orang yang memiliki hati, orang-orang yang memiliki kesadaran, orang-orang yang memiliki kepedulian, orang-orang yang mempunyai empati, ada rasa kasih, ada rasa terpanggil untuk mereka yang sedang menuju kepada kebinasaan. Haleluya. Jadi gereja harus berdoa supaya Tuhan mengirimkan, melepaskan roh penginjilan, roh menyaksikan. Ya, berikutnya Tuhan yang mempunyai panenan. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhanlah yang mengendalikan dan memiliki seluruh pekerjaan Injil. Dia peduli dengan misi ini dan segala aspeknya berada di bawah kedaulatannya. Jadi saudara-saudara, Tuhan yang mempunyai tuaian, Tuhan yang mempunyai panenan, maka tentu kita berdoa agar supaya Tuhan juga yang akan mengiringkan pekerja, pelayan, penginjil, dan mengurapi mereka. Haleluya. Terus bagaimana saudara-saudara kita untuk menerapkan, untuk mengaplikasikan, ya? Ayat ini mengajak kita untuk melihat orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan baik secara rohani maupun fisik. Seperti yang dicontohkan oleh Yesus, dia tergerak oleh belas kasihan. Adakah belas kasihan kita? Ayat ini mengajak kita untuk melihat orang-orang sekitar kita yang membutuhkan bantuan baik secara rohani maupun fisik, lahiriah, jasmani. Ya. Saudara, Tuhan juga mengajarkan kepada kita bukan hanya menyembuhkan mereka yang sakit, seperti Yesus katakan, lakukan. Selain Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, Yesus memberi mereka makan. Artinya jasmani, rohani juga diperhatikan. Kita harus berdoa untuk panggilan. Kita perlu berdoa agar Tuhan menggerakkan hati orang-orang untuk menjadi pekerja Injil dan pelayan Injil. Menjadi pekerja itu sendiri, saudara-saudara, selain berdoa, kita juga diajak untuk menjadi salah satu pekerja yang diutus Tuhan dengan kesediaan hati untuk melayani dan membawa kabar baik kepada mereka yang belum menerimanya. Haleluya. Jadi firman Allah pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita, satu, tuaian banyak, ladang luas, sudah menguning, siap untuk dituai. Kita harus berdoa agar supaya Tuhan kirim penuai-penuai, pekerja-pekerja yang siap, yang rela mau menuai, mau bekerja, mau bersaksi, mau menginjil, mau menolong, mau menyelamatkan, mau merebut jiwa-jiwa yang sedang menuju pada kebinasaan seperti domba yang tidak bergembala. Yang ketiga, kita harus memiliki rasa kasih, rasa belas kasihan, ada empati. Kita bukan hanya berusaha mari datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, tapi kita melihat mereka dari sisi jasmani, ya, dari sisi finansial mereka butuh, Tuhan kita tutup mata. Jadi sudah tiga hal ini yang menjadi pesan firman Allah pada pagi hari ini, supaya Tuhan menolong kita. Haleluya, kita menjadi mitra Tuhan, kita menjadi pekerjanya Allah. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, mengingatkan dan menyadarkan kami. Kami adalah pekerja-pekerja-Mu, kami adalah penuai-penuai. Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus memampukan kami supaya kami menjadi penuai-penuai, kami menjadi pekerja-pekerjanya Allah, kami menjadi mitra-mitra Allah di dalam dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.